There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Nah, hari ini aku tuh mau membersihkan kamar mandi aku yang udah beberapa hari belum dibersihkan. Dan sekarang keramiknya itu sudah menguning, udah kotor banget. Seperti biasa aku menggunakan bahan-bahan seadanya yang ada di rumah, yang ada di dapur. Nah, ini tuh citron atau citrit acid. Ini tuh bisa teman-teman temukan di warung-warung, di toko kelontong, ataupun di toko bahan kue. Kalau misalkan teman-teman menemukan ini, pokoknya langsung ambil, karena manfaatnya ini banyak banget. Bisa untuk membersihkan kamar mandi, ember, gayung, ataupun perabotan rumah tangga lainnya. Bisa juga untuk mencuci baju yang dekil menjadi kinclong kembali. Nah, ini untuk membersihkan keramik kamar mandi. Ini alat-alatnya yang sudah tersedia. Biasanya aku kumpulkan dalam satu wadah ini. Jadi setelah digunakan, peralatan untuk kebersihan kamar mandi ini aku jemur biasanya. Dan nanti kalau udah kering dimasukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia ya teman-teman, keadaan kamar mandi yang sudah benar-benar jorok, dekil, kumel. Teman-teman pokoknya bakalan jijik kalau melihat semua ini. Dan ini jangan dibiarkan ya teman-teman, karena mengundang penyakit. Ini kamar mandi aku 4 hari tidak dibersihkan sudah menguning seperti ini. Apalagi kalau misalkan udah berbulan-bulan tidak dibersihkan, mungkin bukan menguning lagi tapi menghitam. Nah, yang pertama kali aku bersihkan adalah ember sama gayungnya. Setelah itu nanti ember sama gayungnya dibilas, lalu tempat menyimpan sabun-sabun. Jadi sebelum kita bersihkan kamar mandinya, sabun-sabunnya itu disingkirkan dulu ya teman-teman, supaya lebih leluasa menggosoknya. Nah, seperti biasa kalau misalkan bersih-bersih selalu aku awali dari bagian atas terlebih dahulu. Jadi kita mulainya dari atas kemudian ke bawah biar tidak kerja 2 kali. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Oh ya teman-teman, tapi sebelum kita mempergunakan citrit acid untuk membersihkan keramik, terlebih dahulu periksa keramiknya. Jadi citron itu hanya digunakan untuk keramik yang cerah-cerah aja. Kalau misalkan keramik teman-teman warnanya hitam, merah, hijau, itu jangan menggunakan citron, karena nantinya bakal meninggalkan noda yang putih-putih. Makanya aku itu lebih memilih warna putih. Jadi warna putih itu walaupun mudah kotor tapi mudah dibersihkan. Kalau kita memilih yang hitam, alih-alih nggak mau cepat kotor, padahal yang hitam itu cepat kotor dan susah dibersihkan. Oh iya teman-teman, untuk membersihkan kamar mandi atau deep clean kamar mandi seperti ini tuh diperlukan sekali, minimalnya 1 bulan 1 kali. Dan untuk membersihkannya pun kita tidak perlu biaya yang mahal, cukup bahan seadanya seperti citrit acid ini atau asam sitrat ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mempergunakan cuka makan untuk membersihkan kamar mandi, terutama di bagian keramiknya. Bisa juga menggunakan pasta gigi sekira-kiranya untuk memutihkan kembali keramik yang udah terlanjur kusam ataupun toilet yang sudah terlanjur kusam. Bisa diputihkan kembali dengan pasta gigi. Dan bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan untuk membersihkan kamar mandi adalah jeruk. Nah, jeruk ini kita gunakan jeruk nipis. Selain nanti mengeluarkan wangi yang benar-benar segar, kamar mandi kita pun akan bersih. Nah, kemudian bisa juga menggunakan baking soda. Baking soda ini sudah sangat ampuh ya. Pokoknya udah terbukti ibu-ibu seluruh dunia ini mungkin udah tahu kegunaan dari baking soda. Selain untuk membuat kue, baking soda juga untuk membantu kita dalam membersihkan. Kadang-kadang kita heran ya teman-teman, berasal dari mana sih kerak kamar mandi? Tahu-tahu udah menguning ataupun sudah hijau di keramiknya. Nah, kerak-kerak itu biasanya berasal dari sisa-sisa sabun, bisa juga jamur, karena kamar mandi kan lembab ya teman-teman. Jadi jamur itu gampang banget tumbuh, terutama di tempat-tempat yang lembab. Nah, kalau misalkan sudah tumbuh jamur, kamar mandi kita siap-siap menjadi bau dan juga kotor tentunya.
Nah, tumpukan kotoran tersebut biasanya meninggalkan bercak-bercak putih pada kaca ataupun pada keran. Dan kalau misalkan di keramik lantai ataupun keramik kamar mandi, nantinya bakal berubah jadi coklat kekuningan. Nah, itu tuh bakalan bakalan licin ya teman-teman. Dan itu sangat berbahaya sekali kalau misalkan kamar mandi kita licin. Berbahaya kalau misalkan kita punya anak kecil ataupun di rumah kita ada lansia, bisa-bisa jatuh di kamar mandi. Makanya jangan nunggu sampai berkerak baru dibersihkan. Usahakan setiap hari kita sikat-sikat setelah mandi. Dan itu tidak akan membutuhkan waktu yang banyak ya teman-teman. Paling juga 5 menit selesai untuk nyikat-nyikat bagian bawahnya. Nah, kerak yang jarang dibersihkan biasanya itu akan sulit untuk dihilangkan. Kita perlu produk-produk yang mahal tentunya, dan juga sangat berbahaya kalau misalkan terkena ke tangan. Nah, banyak sekali kerugian dari kita menyepelekan membersihkan kamar mandi. Di antaranya kamar mandi pasti kotor lah. Nah, setelah kotor pasti kurang enak dipandang. Kalau bahasa Sunda itu rarujit di kamar mandinya. Nah, selain itu juga kamar mandi bakal licin, dan ini meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, teman-teman sering dengar kan, kalau misalkan kecelakaan di kamar mandi itu berujung kematian loh. Hati-hati pokoknya, karena licin. Kalau misalkan jatuh di kamar mandi, pokoknya banyak deh cerita-cerita orang yang jatuh di kamar mandi itu seperti apa. Soalnya kamar mandi ini tempat yang benar-benar pertama kali kita buru, apalagi pas bangun tidur. Kita dalam keadaan setengah sadar ke kamar mandi, tiba-tiba kamar mandinya itu licin. Bukan tiba-tiba ya, tapi memang kamar mandinya itu udah licin, akhirnya kita terpeleset. Nah, kalau untuk tips membersihkan kamar mandi, walaupun kita tidak punya asisten rumah tangga, tapi kita bisa punya kamar mandi yang bersih dan kinclong. Caranya seperti tadi aku ceritakan di awal, yaitu dengan membuat jadwal bersih-bersih kamar mandi. Ada jadwal harian, ada juga jadwal mingguan atau jadwal bulanan. Terserah teman-teman, pokoknya maunya kayak gimana dan sempatnya kayak gimana. Kalau harian itu tentu saja harus ya teman-teman, setiap selesai mandi kita usahakan sikat-sikat bagian bawahnya biar tidak terlalu licin. Nah, nanti ketika udah terlihat agak sedikit kotor, baru kita deep clean bagian dari temboknya. Pokoknya semuanya harus dibersihkan, karena kotoran itu biasanya berada di sela-sela terkecil kayak gitu ya. Nah, itu menyebabkan bau juga. Nah, kemudian tips yang selanjutnya agar kamar mandi kita itu selalu wangi, walaupun tanpa pewangi ya. Kamar mandi itu nggak bakalan berbau yang aneh-aneh ketika kita membersihkannya yang rutin. Nah, kita bersihkan bagian yang kuning dari kloset, mau itu kloset jongkok ataupun kloset duduk seperti ini. Nah, ini aku sudah bertahun-tahun menggunakan Citroen, ini aman sekali ya teman-teman. Tapi banyak teman-teman yang ngeluh katanya Citroen bisa merusak dari keramik, tapi kenyataannya ini tidak ya. Kamar mandi aku masih seperti ini, bersih, kemudian keramiknya juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan keramiknya rusak atau itu, menurut aku sih bukan karena Citroen ya, mungkin memang udah waktunya rusak aja. Nah, ini untuk membersihkan klosetnya aku tadi kasih pasta gigi. Pasta gigi ini selain bisa membuat kloset yang asalnya kekuning-kuningan menjadi putih dan kinclong, selain itu juga bakal mengeluarkan bau yang seger gitu, ada bau mintnya dari odol itu sendiri. Kalau misalkan klosetnya udah terlanjur kuning banget, bisa ditambahkan cuka makan. Jadi cuka makan dicampur sama pasta gigi, setelah itu dibikin pasta dulu, dicampurin ya teman-teman. Nah, setelah itu baru nanti kita aplikasikan atau kita usap-usap ke klosetnya. Nah, untuk kloset jongkok juga sama sih membersihkannya, tapi kloset jongkok itu lebih cenderung cepat kotor di tempat penginjakannya itu ya, karena mungkin kaki kita yang kotor kemudian nginjek, dan biasanya di tempat injakan kakinya itu tuh
ada kayak gelombang-gelombang gitu ya, biar nggak licin. Nah di situ biasanya banyak sekali kerak-kerak yang hitam. Kalau misalkan sudah terlanjur ada yang hitam-hitam di kloset duduk, di kloset jongkok menurut aku, nah itu tuh bisa kita gunakan amplas. Amplasnya yang lembut aja, jangan yang kasar. Nah di amplas nanti bakal hilang dengan sendirinya. Kita gunakan sitrun, baking soda, sama jangan lupa menggunakan air hangat atau air panas. Air panas ini juga bisa membantu untuk membersihkan keramik yang sangat kotor. Nah kemudian untuk kebersihan kamar mandi supaya selalu bersih, tentunya tidak licin, kita sikat lantainya setiap hari setelah mandi. Jadi diusahakan ya di kamar mandi itu ada sikatnya. Kalau misalkan males jongkok, teman-teman bisa menggunakan sikat yang barusan aku gunakan itu. Nah teman-teman, ada yang komen ya di video aku, katanya ketika membersihkan kamar mandi pakaiannya ribet. Memang ribet sekali ketika aku bikin video seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin, nggak di videoin, itu boleh aja pakai pakaian yang minim gitu ya. Lebih enak, lebih simple, dan ini bisa dilakukan sebelum kita mandi. Jadi setelah kamar mandinya itu bersih, baru kita mandi. Nah tips untuk membersihkan kaca kamar mandi, biasanya di kamar mandi itu ada yang pakai kaca ya, ataupun kaca untuk kecantikan gitu. Nah itu sangat mudah membersihkannya. Kalau udah terlanjur berkerak, teman-teman bisa menggunakan cuka makan ini, bisa langsung disemprotkan gitu, kemudian digosok-gosok atau juga pakai sabun cuci piring dicampur gitu. Nanti si keraknya itu lama-kelamaan bakalan bersih. Nah yang harus diperhatikan lagi dari kebersihan kamar mandi yaitu di lubang pembuangannya. Biasanya di situ banyak sekali rambut-rambut. Usahakan rambut itu segera dibersihkan, jangan sampai tersumbat apalagi masuk ke dalamnya. Soalnya rambut lama-kelamaan bakal menggulung dan itu bakal menyebabkan mangpet di saluran airnya. Nah alhamdulillah ini tuh udah hampir selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal aku siram. Nah tadi pertama kali kita mulai juga sama keramiknya itu dibasahin dulu sama air. Setelah itu baru kita aplikasikan menggunakan sitrun yang dicampur dengan sabun cuci piring. Nah jangan lupa setelah kita gosok-gosok langsung aja kita siram menggunakan air biar nantinya tidak ada noda-noda putih. Tapi kalau di keramik putih mah nggak kelihatan ya teman-teman, noda putihnya itu malah makin bersih dan kinclong. Nah aku menggunakan sitrun juga untuk keramik bawah. Keramik bawah itu motifnya motif batu-batu alam gitu, dan itu aman ya teman-teman, tidak ada bekas-bekas putihnya. Mungkin karena keramik bawah itu selalu basah, jadi warna-warna putihnya itu tidak terlalu kelihatan. Setelah selesai dibilas, kemudian ini aku elap-elap biar nanti noda-noda airnya itu hilang. Jadi walaupun setiap hari dielap-elap seperti ini, minimal 1 bulan sekali biar keramiknya itu terawat. Kita elap pokoknya seluruhnya. Nah alhamdulillah ini tuh capek banget ya teman-teman, tapi dengan hasil yang maksimal kamar mandi kita menjadi bersih, keset kembali, nggak licin, itu ada kepuasan tersendiri. Nah alat-alat yang aku gunakan tadi, aku menggunakan spons, itu spons bekas jadi udah rusak, nggak aku buang, aku gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Itu enak banget menjangkau ke seluruhnya. Jangan lupa peralatan bersih-bersihnya kita cuci, jadi nanti kalau mau menggunakan lagi udah pada bersih. Nah ini dia ya teman-teman, udah bersih sekali kamar mandinya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.